Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menimbang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak, yang merupakan hak asasi manusia. Yang kedua, anak adalah amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Yang ketiga, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Yang keempat, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawabnya, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan dan tanpa diskriminasi. Selanjutnya, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak perlu dukungan adanya kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Berbagai undang-undang yang mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi tentang mengingat. Dalam mengingat ini terdiri dari beberapa pasal, yaitu ada pasal 20, pasal 20A ayat 1, pasal 21, pasal 28B ayat 2, dan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, untuk materi selanjutnya itu mengenai keterkaitan dan pertentangan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang pertama, dalam pasal 20 Undang-Undang 1945 dijelaskan bahwa DPR mempunyai tugas membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang dibuat oleh Presiden sebagai kekuasaan eksekutif. Dalam pasal ini juga memberikan hak kepada anggota DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang. Dalam pasal 20 Undang-Undang 1945 ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibuat oleh DPR dan disahkan oleh Presiden pada tanggal 22 Oktober 2002. Kedua, pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi tersebut mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketiga, pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Ketentuan mengenai hak anggota DPR untuk mengajukan rancangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945. Di sini DPR berhak mengajukan rancangan undang-undang dan berhak menyetujui rancangan undang-undang bila diperlukan dan untuk melindungi kepentingan banyak orang. Keempat, pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pasal 28B ayat 2 dijelaskan bahwa anak sejak lahir berhak untuk hidup dan berhak untuk mendapatkan perlindungan, serta berhak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, anak sejak lahir harus diasuh dan diperlakukan selayaknya manusia. Tidak ada yang boleh melakukan kekerasan terhadap anak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kelima, pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ini didasarkan kepada jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial.
Ketentuan mengenai kesejahteraan ini merupakan upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan, sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat. Mengenai kesejahteraan rakyat ini, salah satunya dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjamin pemenuhan hak-hak anak serta memberikan perlindungan kepada anak untuk menuntut hak-hak tersebut. Selanjutnya, pertentangan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tidak ada pertentangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 lebih spesifik daripada Undang-Undang Dasar 1945. Antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya, ketentuan umum. Ketentuan umum terdiri dari hal-hal pokok yang diatur. Yang pertama, anak. Anak terdiri dari anak angkat, anak asuh, anak terlantar, anak yang menanggung cacat, anak yang memiliki keunggulan. Yang kedua, perlindungan anak, keluarga, orang tua, wali, pemerintah, anak kuasa asuh, hak anak, masyarakat, pendamping, perlindungan khusus, dan korporasi. Selanjutnya, ruang lingkup. Membahas mengenai perlindungan anak, segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan, penculikan, penjualan, penelantaran, dan kejahatan seksual. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga membahas tentang hak dan kewajiban anak. Perlindungan anak yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjamin terpenuhnya hak anak secara optimal demi mewujudkan keadilan serta kesejahteraan anak. Perlindungan anak diberikan anak dalam undang-undang tersebut sesuai dengan asas serta prinsip dasar kemanusiaan maupun norma yang ada di negara Indonesia, sehingga tidak melanggar hak orang lain dan norma agama. Pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mempunyai hubungan satu sama lain, baik pasal sebelumnya maupun pasal sesudahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga dijelaskan sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar hak anak tersebut. Sehingga untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Subjek hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terdiri dari anak atau anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, pemerintah dan daerah, masyarakat, wali orang tua, pendamping negara, anak angkat, anak asuh, komisi perlindungan anak, lembaga sosial, dan guru. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai deskripsi singkat dari subjek hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang pertama ada anak. Anak merupakan seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun. Yang kedua ada keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil di dalam masyarakat. Yang ketiga ada orang tua. Orang tua merupakan ayah atau ibu kandung dari anak. Yang keempat ada wali. Wali merupakan seseorang yang memiliki kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anak. Yang kelima ada masyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama. Yang keenam ada pendamping. Pendamping merupakan pekerja sosial di dalam bidangnya. Dalam hal ini dalam bidang perlindungan anak. Selanjutnya yang ketujuh ada pemerintah. Pemerintah ialah yang memiliki kekuasaan untuk memerintah. Yang kedelapan ada negara. Negara ialah unit tertinggi di dalam masyarakat. Yang kesembilan ada Komisi Perlindungan Anak, yaitu lembaga yang melakukan pengawasan serta penyelenggaraan perlindungan anak. Yang kesepuluh ada lembaga sosial, lembaga dalam masyarakat di bidang perlindungan anak. Yang kesebelas ada guru. Guru merupakan pengajar, pendidik maupun pembimbing siswa. Kemudian mengenai objek hukum yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ada 6, yaitu yang pertama ada layanan kesehatan, yang kedua ada akta kelahiran, yang ketiga ada surat keterangan, yang keempat ada harta, yang kelima ada pangan dan sandang, yang keenam atau yang terakhir ada jaminan keamanan.